Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Dowi Rakai di obrolan Wibu Rasa Keimanan. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing terkait dengan Attack on Titan Islamic Rambling. Ya, hari ini kita akan sharing bersama Kang atau Mas Habun atau Kak Revo ya. Saya mohon izin untuk meng-spill dulu judul kita pada Dowi Rakai pada kesempatan sore hari ini. Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita masih change hari Ahad ya, karena memang untuk hari Jumat itu ya bisa dikatakan belum bisa terlaksana ya untuk kesempatan hari ini gitu. Jadi insya Allah untuk minggu ini kita masih hari ya hari Ahad ya gitu ya. Insya Allah pada kesempatan next kita akan pindah kembali hari Jumat gitu teman-teman sekalian. Mana ya, sembari mencari supaya lebih cerah gitu, karena lightingnya di sini kurang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala alihi umuri dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena belum ada audiensnya, saya mungkin akan membuka terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala alihi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kalau Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas Angga, Masya Allah Vicky. Menantikan siapa ini? Alhamdulillah kita menantikan Kang Habun ya, atau Mas Habun belum bergabung. Nanti kita pada kesempatan sore hari ini akan sharing-sharing tentang Attack on Titan terkait dengan rambling ya, terkait dengan rambling, tapi kita mungkin akan bahas terkait dengan rambling lebih ke Islam gitu, pandangannya Islam apa itu rambling ya. Mungkin ada yang belum membaca manganya, jadi istilahnya pada kesempatan hari ini kebanyakan atau kemungkinan besar ada spoiler berat nih, khususnya bagi teman-teman yang belum membaca manga terbaru dari Capture Attack on Titan. Dan juga jadi buat teman-teman sekalian itu yang udah mungkin tidak ingin atau kurang berkenan mendapatkan spoiler ya, ya mudah-mudahan masih bisa mengikuti terkait dengan islamiknya ya, islamic ramblingnya, bukan terkait dengan ramblingnya gitu, tapi gimana ya, harus diikuti dua-duanya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kalau misalnya saya terkait dengan rambling ya, mungkin nanti sebagian besar akan dibahas oleh Kak Habun ya, Kak Habun atau Kak Revo insya Allah. Jadi memang kalau misalnya kita bicara terkait dengan rambling itu, kita pasti teringat terkait dengan kisah Eren ya, Eren Yeager gitu ya. Eren Yeager dimana pada manga terbarunya, capture terbaru Attack on Titan, kemungkinan ataupun pada puncaknya itu pada capture 127 itu memang ya. Halo. Halo Mbak Vera, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita cerita-cerita terkait dengan rambling teman-teman sekalian, rambling di Attack on Titan ini mungkin bolehlah kita spill-spill sedikit ya, yang belum pernah menonton. Ini mudah-mudahan suaraku agak gede dikit ya, ini agak kecil mikrofon yang di headphone yang ini. Nah, jadi kalau kita bahas rambling itu mungkin ada yang belum pernah tahu atau yang pernah baca gitu ya, atau anim-anim nih, apaan sih bahas terkait dengan anim-anim ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara terkait dengan ini, selalu kita sambungkan gitu ya dengan beberapa makna ataupun terkait dengan beberapa hal yang bisa kita spill dengan yang namanya
pemaknaan ataupun ibrohnya, istilahnya kalau bahasa Islamnya ya, ataupun hikmahnya dibalik dengan anime. Nah gitu ya, kan kadang jarang ya, masih jarang yang seperti itu. Jadi kadang kita dia di sini insya Allah setiap pekan akan ada diadakan The Wirakai atau The Obrolan Wibu Rasa Keimanan bersama teman-teman dari komunitas Ka-Anime atau kajian anime gitu ya teman-teman sekalian. The Obrolan Wibu Rasa Keimanan sendiri sudah berlangsung lumayan sudah lama ya, jadi sudah hampir 1 tahunan lebih gitu ya. Namun kurang lebih kemarin diadakan oleh kami di Ayo Baik Bareng hari ini ataupun saat-saat ini kita sudah berintegrasi dengan teman-teman dari Ka-Anime atau kajian anime itu komunitas kajian anime gitu. Jadi insya Allah tiap pekannya itu biasanya diadakan hari Jumat. Nah pada kesempatan hari ini karena tidak biasa ya, jadi diadakan pada hari Ahad. Jadi 2 pekan ini di hari Ahad karena rencananya reschedule karena saya hari Sabtunya itu ada acara walimatul urs ataupun resepsi ataupun pesta pernikahan ya teman-teman sekalian. Jadi mohon doanya mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan juga antil jannah ya, itu yang diharapkan. Ini masih ada kayak gini. Masya Allah. Terima kasih ini yang sudah bergabung ya, ada Kak Liana, ada Kak Riza, ada Kak Ernitas ya, Kak Destri. Terima kasih sudah bergabung. Ini sembari menunggu dari Kang Habun sendiri belum bergabung. Jadi kalau pada kesempatan hari ini kita sharingnya mungkin agak berbeda dari anim-anim sebelumnya. Kalau anim-anim sebelumnya mungkin anim-anim yang luar biasa tidak terlalu hits ya. Nah tapi mungkin yang ini ngehits banget karena Attack on Titan. Wah ini ada Kak Habun sudah bergabung ya. Bismillah. Jadi kita akan sharing terkait dengan apa Islamic Rambling teman-teman sekalian. Ya ini kita pasti nggak. Oh saya sudah mencoba menggabungkan ya. Bismillah. Mudah-mudahan koneksi lancar dan aman ya, aman jaya teman-teman sekalian. Jadi Islamic Rambling sendiri kita itu akan spoiler ya, mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan bisa dinikmati dan bisa memaknainya. Oke, bismillah sedang menyambungkan. Ya, mungkin karena sinyal saya ya, koneksi di tempat kami yang belum bisa lancar. Kak Habun boleh meminta pertemanan minta penggabungan. Oke, bismillah, alhamdulillah. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Habun. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Suara aman? Suara jelas? Suara jelas, suara jelas. Jelas ya? Besar ya? Alhamdulillah, Bisa. ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya nih, Kak Habun? Ini lagi di mana? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik sekarang. Cuman ini lagi di kamar. Bentar, Ana nyeting ini dulu. Nyeting tripod Siap, dulu. siap. Masya Allah. Sembari menantikan ya teman-teman yang hadir ini. Ada yang bergiliran datang, datang pergi di datang dan pergi kayak si dia ya. Enggak lah ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Nah ini mungkin ini ya, apa namanya, Kak Habun, kita spoiler berat ya hari ini ya. Bener nggak sih? Eh, ya, kita nggak, ya spoiler sedikit lah. Cuman Sedikit aja lah ya. Nggak terlalu nggak berat-berat banget ya. nggak Oke bicara lah. animenya Alhamdulillah. Ya, seluruhnya. Nggak. Kita bakal bicara soal Islamnya. Sisi siap. pola-pola yang sama yang kita lihat dari Attack on Titan dengan kaum muslimin saat ini. Oke, Masya Allah. Oke, bagaimana
kepada Kak Habun, apakah sudah siap untuk sharing-sharing pada hari ini di Dobirak ya, obrolan lebih berasa keimanan kita di part of kajian anime nih, Kak Habun? Ini sudah ya. Saya sudah Suara ya aman ya, Sarana jelas nggak? jelas banget aman. Oke. Oke, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan ya Kak Habun. Tadi sudah kita mulai kurang lebih ini sudah menunjukkan waktu sudah 10 menit berlalu. Mungkin kita langsung aja bahas-bahas dulu ya. Nanti baru kita diskusi kembali ya Kak Habun. Boleh. Bagaimana? Oke, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Habun. Baik. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kenikmatan sehat dan kemudian waktu luang dan juga kemudian kenikmatan hidayah yang kemudian Allah lekatkan pada hati kita sehingga kita bisa kemudian duduk bersama, kemudian berbicara bersama tentang kemudian ilmu-ilmu Allah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan menuju surga kecuali mengikuti langkah-langkah Rasulullah, maka kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang kemudian membumikan sunnah-sunnah Rasulullah. Pemirsa, ini kajian anime ya. Kajian anime. Hari ini kita bahas tentang Islamic Rambling. Kok bisa sih kemudian pertanyaannya itu jadi Islamic Rambling. Padahal Rambling ini Mbak Priska, kalau panjenengan tahu kita kan kalau lihat Rambling itu mengerikan sekali. Kalau panjenengan lihat mengikuti manga dari Attack on Titan, Rambling itu benar-benar satu kejadian yang sangat mengerikan bagi umat manusia di apa namanya manga Attack on Titan. Cuman yang dimasalah adalah bagaimana kemudian sesuatu yang mengerikan seperti itu, Rambling itu disematkan pada Islam. Nah ini kita bahas bahwa ada pattern ya pola-pola yang kemudian pola-pola yang sama yang dialami Eldia dengan pola-pola yang kemudian dialami kaum muslimin. Bahwa tahu bangsa Eldia Pak Priska? Bangsa Eldia? Belum nih. Ayo itu dibahas nih, Kak. Oh enggak. Jadi bangsa Eldia itu sebenarnya kalau di Attack on Titan itu adalah keturunan Ymir. Keturunan dari Ymir, bahwa hampir semua bangsa Eldia ini berpotensi bisa menjadi Titan. Bangsa Ymir itu, bangsa Eldia, ya bangsa Eldia itu sudah kemudian menguasai menguasai dunia itu sudah hampir beribu-ribu tahun di muka bumi. Cuman mereka tuh menguasainya pakai Titan, ya. Menguasai pakai Titan. Nah, karena menguasai pakai Titan, ketika perang dunia berakhir ya, ketika perang dunia berakhir tuh di mana Raja Dinding itu kemudian memutuskan untuk kemudian menghentikan kekuasaan Eldia. Jadi kekuasaan Eldia di bumi itu Raja Dinding kemudian bersumpah untuk tidak melakukan perang lagi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kemudian perang atau kemudian kekuasaan Eldia itu sudah berakhir, maka orang-orang Marleyan yang dulu dijajah oleh Eldia kemudian merasuki mindset dari orang-orang Eldia yang masih tertinggal di di wilayah Marleyan. Nah, mindsetnya apa? Bahwa orang-orang Eldia yang ada di Pulau Paradis itu mereka adalah iblis. Nah, jadi orang-orang Eldia sendiri diberikan mindset bahwa mereka harus membenci bangsa mereka sendiri yang di Pulau
paradis. Nah, sebenarnya pola ini hampir sama dengan yang dialami kaum muslimin. Kalau panjenengan sedikit peka bahwa ya apa namanya, kaum muslimin itu sebenarnya sudah juga eh, menaungi dunia ya, itu selama 1300 tahun lebih, ya kan? Ya, polanya hampir sama. Nah, kemudian menaungi dunia, cuman bedanya apa? Kalau Eldia itu kemudian menguasai dunia dengan rasa takut, tapi kemudian kaum muslimin menaungi dunia dengan kesejahteraan, keberkahan, kemudian keamanan. Nah, kerennya Islam di sana. Nah, ketika kemudian Islam memimpin dunia selama 1300 tahun, kemudian pada tahun 1984 runtuhnya khilafah yang terakhir yaitu khilafah Utsmaniyah di Turki, maka sejak saat itu kebangkitan Islam sangat-sangat diredam. Nah, maka kemudian digunakanlah banyak hal seperti memisahkan apa namanya, kaum muslimin dari bahasa Arab, memisahkan kemudian kaum muslimin dari agamanya sendiri, membuat kaum muslimin itu menjadi benci terhadap agamanya sendiri. Dan ini pola-pola yang sama yang digunakan oleh Marleyan untuk kemudian agar bangsa Eldia itu tidak kemudian bangkit. Ya. Nah, bangsa apa namanya, Eldia dicekoki oleh satu mindset di mana apa, mereka itu kalau menjadi seperti orang-orang di Pulau Paradis itu mereka iblis. Ya, orang-orang di Pulau Paradis itu gak ada manusia, yang ada iblis gitu aja. Nah, itu kan mindset atau doktrin yang dicekoki oleh bangsa Marleyan kepada bangsa Eldia yang tertinggal di wilayahnya. Karena saking bencinya dulu dijajah gitu. Nah, ini sebenarnya sama yang dilakukan Barat terhadap kaum muslimin. Jadi kalau Mbak Friska lihat bahwa yang dilakukan Barat pada kaum muslimin juga sama. Lah kenapa? Karena Barat sangat dendam selama kalahnya perang salib. Sejak kalahnya Barat terhadap perang salib, mereka sangat kemudian dendam kepada kaum muslimin. Sehingga mereka benar-benar ingin meruntuhkan Islam dan meredam bangkitnya Islam. Nah, meredam bangkitnya Islam bagaimana? Salah satunya agar kaum muslimin itu membenci kemudian agamanya sendiri dan melihat orang-orang yang berjuang untuk Islam seperti teroris. Nah, nah itu. Jadi polanya sama, patternnya sama. Jadi bahwa kalau orang Eldia melihat di Pulau Paradis itu mereka bukan manusia, iblis, tapi kaum muslimin melihat orang yang kemudian berjuang untuk Islam, mereka ngomongnya apa? Radikal gitu. Apalagi teroris gitu kan ya. Apalagi kadrun. Nah, jadi melihat orang-orang yang kemudian berjuang untuk Islam, mereka akan dicekoki dengan pikiran ini bisa menghancurkan negara nih. Nah, gitu kan. Wah, ini bibit-bibit teroris ini. Nah, masih ingat apa postingan Denny Siregar tuh ya. Waktu lihat apa anak-anak bercadar itu. Kasihan sekali kamu adik-adik gitu ya. Kayak calon teroris dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang terjadi pada kaum muslimin. Dibuatlah apa? Dibuatlah satu kelompok yang itu kemudian kalau kalian berjuang Islam, nih lihat ini kayak ini. Siapa kelompoknya? Kayak ISIS ya, teroris-teroris itu. Nah, jadi kemudian mencitra burukkan Islamnya lewat sana. Padahal itu adalah kelompok-kelompok yang mereka danai sendiri. Ya. Jadi Barat mendanai itu memang untuk kemudian digunakan sebagai apa? Sebagai contoh bahwa atau gambaran bagi orang-orang yang kemudian ingin berjuang untuk Islam, ini nih kayak gini nih, teroris, membunuh warga sipil ya, dan kemudian memberontak ke negara dan sebagainya. Ini teroris nih, teroris. Jadi gambaran itu pun dibawa kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, makanya apa Barat sendiri kan kemudian mengeluarkan satu statement di mana membagi kaum muslimin menjadi 4 itu. Ya, fundamentalis, tradisionalis, intelektual ya. Dan yang satunya saya lupa. Nah, yang bagaimana orang Islam yang fundamentalis itu benar-benar diredam. Jadi nggak boleh fundamentalis itu artinya ingin
menginginkan satu hidup itu bahwa benar-benar dasarnya Islam. Nah, akhirnya kemudian dibawalah pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran feminis yang kemudian benar-benar pemikiran itu membenci Islam di sana. Nah, makanya ketika wajar ketika kaum muslimin itu melihat saudaranya sendiri yang kemudian berjuang untuk Islam, maka apa ya, melihat saudaranya sendiri itu benci sekali ketika melihat orang-orang yang berjuang untuk Islam, benci sekali. Memang agendanya dari dulu itu gitu ya. Memang kita itu diagendakan di mana anak-anak muda kita sejak dulu itu dicekoki dengan pemikiran ini teroris nih, ini radikal. Bahkan sampai sekarang orang-orang yang ingin berjuang untuk Islam itu akan menghancurkan negara dan sebagainya. Itu kan doktrin-doktrin yang diberikan. Sama persis dengan apa yang diberikan Marleyan kepada bangsa Eldia yang ada di wilayahnya, bahwa di Pulau Paradis itu iblis, di Pulau Paradis dan sebagainya. Akhirnya kan apa yang terjadi? Bangsa Marleyan kan menggunakan segala cara untuk agar bangsa Eldia yang ada di dalam dinding itu tidak bangkit kembali, tidak mendapatkan masa kejayaannya. Kenapa? Karena ternyata walaupun Titan perintis itu terikat dengan perjanjian sumpah untuk tidak perang, tapi mereka masih punya senjata yang sangat besar. Apa itu? Senjatanya adalah Titan dinding. Kalau Titan dinding itu dilepaskan, maka Titan dinding itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Ketakutan Marleyan tidak bisa berhenti selama Titan dinding itu masih ada. Dan selama Titan perintis itu masih dipegang oleh orang-orang Eldia di dalam dinding. Oleh karena itu kemudian bangsa kemudian Marleyan itu selalu menggunakan segala cara untuk mengambil Titan perintis yang ada di dalam dinding, ya. Jadi mengambilnya dari keturunan Raja Fritz. Jadi, karena memang orang-orang atau kemudian Titan yang bisa mengambil atau menggunakan Titan dinding atau menggunakan kekuatan Titan perintis itu haruslah keturunan Raja Fritz. Haruslah keturunan Raja Fritz. Nah, bagaimanapun caranya orang Marleyan harus punya itu, harus dapat gitu. Harus dapat itu, harus punya itu. Karena itu kemudian dikirimlah kan ya 4 orang itu. Siapa namanya? Aduh, kok lupa ya. Si empat bocah itu. Jadi 4 orang yang mewarisi Titan armor gitu kan, Titan wanita, Titan Jaw, dan kemudian Colossal Titan. Nah, di situ kemudian dikirimlah mereka, salah satunya fungsinya untuk apa? Untuk kemudian untuk mengambil Titan perintis. Nah, mereka masih ketakutan. Ketakutan bangsa Marleyan itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan Titan perintis itu tadi. Nah, ketika kemudian mereka menggunakan segala cara itu, sebenarnya pattern-pattern itu juga sama, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap kaum muslimin. Jadi pola-pola seperti itu sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan Barat pada kaum muslimin. Barat itu melakukan apa? Menyusupi negara-negara Islam atau menyusupi negeri-negeri kaum muslimin dengan antek-antek yang kemudian senantiasa menghancurkan Islam dari dalam. Kayak Mustafa Kemal Atatürk gitu. Itu kemudian memasukkan ini sengaja memang mereka itu antek-antek asing yang memang menguatkan kekuatan Barat. Jadi kalau Mbak Priska lihat bahwa sebenarnya Barat itu lemah. Sekarang pertanyaannya kenapa Belanda bisa jajah Indonesia 350 tahun padahal mereka sedikit? Kenapa Belanda bisa jajah kita 350 tahun padahal mereka sedikit? Bagaimana kemudian Barat itu bisa menghancurkan Islam, daulah Islam itu padahal mereka tidak sekuat itu pengaruhnya. Karena salah satunya apa? Salah satunya mereka punya
antek-antek di dalam negara. Nah, memang kebangkitan Islam itu sudah diredam sejak sejak mungkin dari awal. Jadi kalau ada bau-bau ada kebangkitan Islam dihancurkan tuh. Ada ormas-ormas yang menginginkan kebangkitan Islam, bubarkan gitu kan. Nah, ada apa lagi? Ada orang atau tokoh yang menginginkan kebangkitan Islam. Ya kalau dia punya pengaruh kuat ya tangkap gitu. Apa namanya? Eh, Cari kesalahannya dan sebagainya. Anak-anak mudanya dicekoki dengan kemudian pemikiran-pemikiran liberal. Masuki anak mudanya itu dengan kesenangan-kesenangan supaya mereka nggak memikirkan kebangkitan Islam. Gitu. Coba lihat anak muda Islam saat ini. Mereka akan senantiasa memikirkan apa? Memikirkan tentang kesenangan dunia saja, pacaran gitu kan ya. Goyang TikTok gitu. Apa lagi? Judi online ya, cryptocurrency. Semuanya mereka itu ditujukan untuk apa? Untuk nyari uang, nyari duit, kesenangan dunia, semuanya. Mereka sedikit pun nggak memikirkan kebangkitan Islam. Jadi pemikiran liberal itu memang sengaja dimasukkan untuk apa? Meredam kebangkitan kaum muslimin. Jadi penyusup-penyusup yang dikirim Marlian itu memang difungsikan untuk apa? Meredam kebangkitan Eldia. Jadi pattern itu sama, polanya itu sama. Dan sedangkan apa yang dimaksud dengan rambling, ya, apa yang dimaksud dengan rambling atau kemudian gemuruh itu, kalau kemudian di apa namanya di Attack on Titan kan rambling itu artinya gemuruh itu terjadi ketika kemudian titan-titan dinding itu apa namanya berjalan, ya, berjalan untuk menghancurkan dunia. Makanya rambling. Makanya kemudian sekarang itu Armin dan kawan-kawan tuh berusaha juga untuk menghentikan rambling, ya. Dan bangsa-bangsa Marleyan juga berusaha untuk menghentikan rambling dengan apa namanya? Dengan merampas atau membunuh Eren. Nah, Afan. Nah, kalau kita lihat bahwa bangsa Eldia ini sebenarnya bangsa raksasa, ya, giant atau titan gitu kan ya, bangsa raksasa. Bangsa kalau boleh saya kemudian ini Mbak Priska, saya kiaskan bahwa ibarat mereka ini manusia yang besar gitu ya, bangsa yang besar gitu. Dulu pernah menguasai dunia gitu ya. Bahkan mereka pun bisa jadi raksasa gitu. Bisa jadi seseorang yang besar gitu. Orang yang raksasa yang satu raksasa itu bahkan bisa mengalahkan ribuan atau ratusan Marleyan ya atau ratusan manusia gitu. Nah, sebenarnya kalau kemudian Mbak Priska lihat patternnya itu polanya sama bahwa kaum muslimin ini sebenarnya adalah bangsa yang besar. Secara sejarah, kaum muslimin itu sebenarnya bangsa yang besar. Coba Mbak Priska lihat bahwa ketika zaman Rasulullah, ketika masa perang Rasulullah, gitu, Ali saja itu bisa dobrak sendirian gerbang yang sangat besar itu. Ya. Jadi apa namanya kekuatan kaum muslimin itu sangat besar. Kalau kita ibaratkan dengan Attack on Titan ya kekuatan raksasa gitu, kekuatan yang besar gitu. Kita ini bangsa yang besar. Cuman mindset dari setiap kaum muslimin itu selalu dicekoki dengan kebencian terhadap darahnya. Kalau di Eldia itu kebencian terhadap darah Eldianya sendiri. Tapi kalau kita di sini selalu dicekoki dengan mindset bahwa kita tuh membenci apa yang mengalir dalam kita tuh yaitu Islam. Bahwa Islam ini adalah sangat nggak cocok untuk diterapkan gitu kan ya. Apa namanya? Tidak keberagaman gitu kan ya. Oh, makanya ada statement gini, kalau belajar Islam jangan dalam-dalam gitu ya. Nah, nggak perlu belajar Islam dalam-dalam banget itu ya. Salah satu pejabat kita ya. Nah, maka dari itu apa namanya? Sebenarnya kita tuh kaum muslimin tuh bangsa yang besar. Nah, kalau kemudian kita lihat bahwa bangsa Eldia atau Eren itu nanti berhasil melakukan rambling. Ya, saya kira kemudian kalau teman-teman suka Attack on Titan pasti sudah tahu lah akhir dari manga. Jadi yang saya lakukan ini kayaknya bukan spoiler lah. Kalau antum memang suka Attack on Titan, ya memang nanti akan terjadi rambling. Dan rambling itu artinya apa? Rambling itu artinya gemuruh.
Titan-titan dinding itu sangat besar, Mbak. Sangat besar sekali. Bahkan apa namanya hampir setara dengan Titan kolosal. Nah, sangat sangat besar dan jumlahnya sangat banyak gitu. Itu kalau disebar ke seluruh dunia, populasi manusia bisa habis. Dan itu berhasil dilakukan Eren, bahwa apa yang ingin dilakukan Eren adalah ya bebas itu, tidak mau dikekang terus dalam dinding. Akhirnya dilepaslah itu ke seluruh dunia. Ya. Eren tuh nggak mau ngikuti apa namanya tujuan dari Zek. Zek itu kakaknya. Zek itu kan ingin satu satu tujuan di mana memandulkan bangsa Eldia supaya tidak terlahirkan lagi kemudian anak-anak Eldia yang akan apa yang akan apa namanya menderita karena darah Eldia yang mereka miliki. Nah, Eren tuh nggak mau rencana seperti itu. Ya. Eren tuh justru ingin melepaskan Titan dinding ke seluruh dunia, menghabisi seluruh populasi manusia di dunia itu. Nah, rambling yang dilakukan Eren itu menakutkan. Jadi kebangkitan Eldia itu nanti menakutkan bagi kemudian seluruh dunia. Populasi manusia habis apa? Gemuruhnya itu adalah gemuruh langkah tapak kaki Titan yang akan menginjak-injak manusia. Tapi berbeda dengan Islam ketika Islam melakukan kebangkitan. Beda banget. Makanya itu kita bahas Islamic crumbling itu kenapa? Karena Islam itu tidak seperti yang teman-teman pikirkan selama ini, bahwa nanti kalau Islam bangkit hancur negara ya. Itu kan pikiran-pikiran dari Marleyan. nah itu kan, bahwa ketika Islam bangkit nanti, maka kebangkitan Islam itu tidak akan terjadi sebagaimana terjadinya rambling dari yang dilakukan Eren. Justru kebangkitan Islam itu justru akan memberikan berkah dan kemudian kesejahteraan di seluruh bumi. Beda. Maka rambling yang dimaksud apa? Kebangkitan umat Islam dengan kemudian adanya daulah, adanya kemudian negara Islam yang senantiasa menaungi dunia nanti. Nah, yang membuat kita lemah kan salah satunya saat ini kita itu nggak punya daulah itu, Pak. Nggak punya daulah Islam, nggak punya negara Islam untuk kemudian bangkit gitu. Nah, ketika Islam bangkit di akhir nanti, gitu. Nah, maka kebangkitan Islam itu akan menjadi gemuruh bagi dunia, kayak mengguncang dunia itu. Kenapa? Karena kebangkitan Islam itu sudah diprediksi oleh Barat sejak dulu. Jadi Badan Intelijen Negara Amerika itu sudah memberikan satu laporan bahwa dulu itu masih zaman George Bush kalau nggak salah. 2020 itu akan ada 5 negara superpower gitu, dalam laporan itu. Dan Anda sudah baca. Kalau nggak salah tuh 5 negara superpower, kalau nggak salah ada Cina, ya, ada Amerika, kemudian ada apa lagi? Kalau nggak salah India, satu saya lupa. Kemudian yang terakhir apa? Nulisnya di situ tuh apa, Mbak? Itu nulisnya bukan Arab Saudi, bukan. Tulisan jelas itu, bukan Arab Saudi, bukan Brunei, bukan Malaysia, bukan Indonesia, bukan Yaman. Tulisan di sana jelas apa yang ditulis dengan atau ditulis oleh Badan Intelijen Negara itu. Ditulis apa? Khilafah Islamiyah. Jelas tuh. Ditulis mereka itu paham betul bahwa suatu saat daulah Islam itu akan bangkit. Mereka akan paham betul bahwa kaum muslimin itu suatu saat akan bangkit. Makanya kemudian yang ditulis 5 negara superpower itu salah satunya apa? Khilafah. Mereka nulis khilafah itu. Jadi orang Barat sendiri paham bahwa kaum muslimin bangkit itu lewat sana. Sedangkan kaum muslimin sendiri menolak itu. Kaum muslimin justru menolak kebangkitan itu. Nah, padahal kemudian Barat tuh tahu betul bahwa kita akan bangkit ya, dengan adanya daulah itu. Nah, makanya kalau suatu saat kaum muslimin itu bangkit, ada daulah Islam lagi gitu. Ada kemudian negara yang berdasarkan syariat Allah, maka mereka akan benar-benar menjadi gemuruh bagi dunia. Waduh ini. Lah kenapa? Mereka paham betul kalau kemudian negara yang mereka sebut khilafah Islamiyah itu bangkit, maka itu akan menjadi hancurnya kekuasaan Barat. Gitu.
Mereka akan hancurnya kekuasaan-kekuasaan Amerika, hilangnya kekuasaan-kekuasaan mereka. Lah kenapa? Karena mereka paham betul tidak ada kemudian negara atau ideologi yang bisa kemudian menaungi dunia selama dengan lamanya Islam. Komunisme menaungi dunia berapa tahun, Mbak? Ya, mungkin tidak lebih dari berapa? 200 tahun lah. Kapitalisme masih baru-baru ini. Kapitalisme masih baru-baru ini dengan digadang oleh eh, Amerika gitu. Maksudnya memimpin dunia gitu kan ya. Sedangkan Islam kemudian memimpin dunia hampir selama 1.300 tahun. Sangat lama. Mereka paham betul bahwa tidak mungkin kalau ada ideologi yang cacat atau yang kemudian yang lemah bisa menaungi dunia atau memimpin dunia selama kurang lebih 1.300 tahun. Itulah superpowernya ideologi kita. Apa? Islam itu. Nah, saking luar biasanya Islam, mereka harus berjerih payah, bayar buzzer gitu kan. Apalagi menyusupkan pengkhianat gitu kan ya. Menyusupkan orang-orang liberal, misionaris, apalagi semuanya untuk apa? Menjelekkan Islam agar kaum muslimin itu tidak bangkit. Karena kalau kemudian kaum muslimin bangkit, akan terjadi apa? Islamic rumbling, akan jadi gemuruh di seluruh dunia bahwa ada satu negara yang bernama daulah Islamnya atau daulah khilafah itu atau daulah negara Islam itu yang akan kemudian menaungi dunia bukan dengan ketakutan tapi dengan kesejahteraan, justru dengan keberkahan. Lah kenapa? Karena yang diterapkan adalah aturan-aturan yang Allah ridhoi gitu. Jadi aturan yang Allah ridhoi itu ketika menaungi dunia justru bukan membawa kehancuran seperti yang dilakukan Aaron, bukan. Tapi justru akan membawa kedamaian, justru membawa keberkahan, kesejahteraan, keamanan yang penting, keamanan, apalagi apa har, har, har apa namanya kehormatan dijaga, kehormatan wanita juga. Lihat sekarang apa yang terjadi pada wanita, itu kan ya, apa wanita dijadikan eksploitasi. Kemudian ada kemudian pemikiran feminisme, gitu kan, kesetaraan gender, di mana wanita itu ya ini tubuh gue gitu, ngapain ngatur-ngatur ya, apalagi dan sebagainya. Justru mereka mengobral, wanita sekarang kemudian justru mengobral tubuhnya ya sangat murah, nggak ada harganya tuh. Dulu contoh kayak gitu, dulu itu misal kita melebar sedikit ya untuk melihat contoh, kita melebar sedikit dulu. Saya untuk lihat, misalnya saya suka waktu teman SD itu ya, saya suka ke perempuan A, untuk dapat fotonya dia susah gitu ya, kan suruh minta teman fotokan, fotokan aku apa namanya malu fotokan dia gitu. Tapi sekarang untuk lihat perempuan joget saya cuma bukan lihat TikTok, Mbak. Jadi untuk lihat perempuan joget saya cuma buka TikTok, nggak perlu kemana-mana gitu. Saking kemudian bobroknya ketika Islam itu tidak dijadikan pemimpin dunia. Nah, maka namanya itu adalah Islamic crumbling, sangat berbeda dengan nanti yang akan dilakukan Aaron. Bahwa kebangkitan Islam itu akan menjadi satu kebangkitan yang luar biasa, satu kebangkitan yang dinanti, dan itu juga kemudian kabar dari Rasulullah. Kenapa? Bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan dalam salah satu hadis yang hasan bahwa setelah semua periode yang akan dilalui mulai dari Daulah Nabawiyah, Khilafah Rasyidah, Mulkan Jabarian, Mulkan Adon, maka Rasulullah katakan apa? Summa takunu khilafatan ala minhajil nubuwah. Maka di akhir nanti, maka kemudian akan tegak yang namanya khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Itu maksudnya adalah kebangkitan kaum muslimin. Nah, disitulah kemudian Islamic rumbling itu akan menjadi gemuruh yang luar biasa bagi dunia. Nanti koran-koran tuh iya ada dolar Islam lagi, dulu yang pernah diruntuhkan tuh ya iya udah. Itu saking kemudian gemuruhnya itu dunia pasti akan sangat besar. Nah, seperti itu. Ini tuh Mbak Priska. Ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bahas Eren tadi ya udah dibahas kupas habis nih tadi, spoiler alert juga teman-teman. Bukan spoiler juga ya, mungkin kalau yang udah ngikutin manganya itu sudah sampai capture terbaru itu sudah tahu
akhir atau endingnya ya. Jadi bukan spoiler lagi, mudah-mudahan jadi semakin apa namanya. Tapi ini bukan cocok logi juga ya kayak istilahnya memang ada kesamaan-kesamaan yang bisa kita Bukan. kaitkan atau ada pemaknaan-pemaknaan yang bisa kita ambil ibrah atau maknanya atau istilahnya hikmahnya lah istilahnya kayak gitu ya kak ya. Jadi memang Ada kalau kita ada gimana pola-pola kak? yang ya, Ada pola-pola yang sama ya. iya. Ya betul betul. Jadi kalau misalnya kita cek sendiri tadi saya resume dari pembahasan dari Kak Revo ya ataupun Kak Habun bahwasanya memang terkait dengan rambling sendiri ternyata memang sebuah peristiwa yang memang dahsyat dan memang melibatkan ribuan titan, dinding ya, wall titan yang memang itu ada berada di Pradesh untuk menginjak-injak, untuk disebarkan ke seluruh dunia untuk membumi hanguskan atau istilah sekarang atau istilah yang kita tahu itu genosida ya kak ya, membunuh semuanya gitu ya. Dan istilahnya ya kita bisa dikatakan ya saat ini ya memang pada posisi demikian juga gitu. Pada posisi yang memang Islam saat ini dipreteli sedikit demi sedikit ya. Istilahnya pemuda-pemudi saat ini itu di ya bisa dikatakan 5 atau food fun and fashion 3 kok 3 ya 5 apa 3 ya kak ya saya lupa 3 ya itu ya Kenapa food fun tiga-tiga? and fashion 3 kalau yang ininya. Jadi memang dari food, dari makanannya ya sekarang mudah kita ambil agak melebar mungkin istilahnya instan. Jadi istilahnya sekarang mungkin kalau disuruh siapa ya, suruh orang terkasih istilahnya emak atau siapa, jadi nggak bikin sendiri ya, kita nggak bikin masak sendiri, tapinya langsung mesen aja. Nah itu juga antara kemudahan tapi juga melalaikan ya nggak sih? Kemudian yang kedua ada fun ya, fun ini yang sangat melalaikan karena fun ini terkait dengan games juga tadi sudah dijelaskan ada judi online ya yang berkedok judi online kayak gitu kan. Tapi berupa finance kan. Kemudian juga apa namanya ada yang lain juga gitu ya. Terkait games, terkait dengan apalagi mungkin tontonan yang kita tonton, TikTok dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk posisikan diri, mengadaptasi dengan kemajuan zaman terkait dengan food, fun, and fashion, terutama dengan fun ini, kesenangan atau hobi lah istilahnya, yaitu kita bisa kebablasan teman-teman sekalian ya. Terutama ya kita mungkin nonton ataupun baca manga ya sampai, kalau saya dulu pernah juga Kak kalau boleh cerita ya, sampai baca manga itu tuh, bukan baca manga, nonton anime deh, maraton anime ya, itu kalau udah penasaran udah sampai ya mau subuh lagi gitu ya astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi kalau udah ini tapi saya bukan gamers dulu jadi istilahnya hanya ini ya tapi ya istilahnya kita memiliki potensi masing-masing di tempat masing-masing tapi jangan sampai melalaikan di fun tadi. Kemudian fashion, nah fashion juga jadi terkadang kita melihat role model ataupun role model ya, kalau role modelnya Rasulullah SAW ya, model-model mungkin dari TikTok atau dari sosial media kita perhatikan baik buruknya ternyata lebih banyak buruknya tapi kita karena lihat itu wah kayak ke Korea-Koreaan atau Jepangan lah gitu ya jadi saya beli gitu ya padahal ya tidak selalu cocok untuk kita terkadang memiliki style tersendiri gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Nah kemudian kalau misalnya saya juga izin menambahkan ini Kak Habun ya Kak Rifo bahwasanya memang benar ya Kak Rifo saya jadi teringat dengan kisah runtuhnya kewalifahan ya pada 1924 3 Maret 1924 bahwasanya memang kewalifahan ini ya dibentuk atau suatu bentuk pemerintahan yang memang dengan satu penguasa saja ya Daulah Islamiyah ya. Ustadz Revo pernah ibu berarti ya. Ini jawab nggak ini Kak? Atau lanjutkan dulu ya? Bukan, bukan Ustaz, teman. Saya bukan Ustaz. Apa namanya? Panggilannya senpai aja ya, kayak senpai suhu gitu ya. suhu suhu Habun gitu ya. Jadi Daulah Islamiyah itu sudah runtuh. Istilahnya yang terakhir itu pada 3 Maret 1924 di mana memang kita tahu sendiri teman-teman sekalian
Di sana adalah sebuah kesultanan yang dinaungi atau menaungi seluruh masyarakat, masyarakat ya, bukan hanya Islam saja, tapi seluruh masyarakat, termasuk yang lain-lain juga ya. Saya katakan lain-lain, dan di mana Turki Utsmani atau Ottoman itu runtuh, dan kemudian kejayaan Islam itu sudah tegak berdiri sejak 13 abad lamanya atau lebih dari itu, lebih banyak dari itu ya. Dan menguasai lebih dari 2/3 wilayah dari dunia gitu ya. Jadi bukan bukan dikit atau ecek-ecek lagi, tapi banyak sekali ya teman-teman sekalian. Ya mungkin istilahnya kalau misalnya kita kaitkan dengan peristiwa Rambling tadi, benar sekali. Islamic Rambling itu menguasai seluruh dunia gitu ya teman-teman sekalian. Jika kita menerapkan satu komando atau kalau saya cek itu namanya despotisme ya namanya. Satu komando, satu bentuk pemerintahan yang masih, tapi teman-teman sekalian boleh dikoreksi ya apabila ada kekeliruan, mohon maaf, atau bila ada kurang berkenan gitu ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Dari Kak Revo mungkin ada tambahan atau bagaimana Kak? Iya, jadi Dari Kak Habun ya. jadi kemudian memang kita itu eh, di seperti yang Mbak Priska tambahkan tadi bahwa tentang food, tentang fun, tentang fashion. Jadi kita Bu itu mengalihkan kita dari apa? Dari sebenarnya perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Bahwa coba lihat, coba buka mata, ya. Coba pengalihan itu kemarin coba kalian kesampingkan dulu, diam dulu. Sekarang coba lihat, buka, kemudian lihat kondisi muslimin saat ini. Ada Uighur yang kemudian sedang ditahan di camp-camp penahanan yang mereka bilang camp-camp pendidikan, tapi mereka di sana dipaksa untuk melepaskan agamanya. Ada Rohingya yang kaum muslimin juga yang kemudian mereka diusir dari tanahnya sendiri. Ada apa lagi? Eh, apa namanya? Ada di India ya, kaum muslimin terus berseteru. Apalagi yang paling parah di Palestina, kaum muslimin dijajah di sana, dibunuh ya, dibantai, dan kemudian tanah-tanah mereka kemudian diambil. Mereka di sana kalau di Google Earth itu sudah, kalau kalau nggak salah sudah bukan Palestina lagi, Mbak. Ya, Kalau nggak salah kan sudah sudah ganti. Israel. Itu parah itu. Jadi, Nah, kemudian padahal itu adalah Palestina. Nah, coba lihat kaum muslimin di sana. Coba lihat kaum muslimin juga di sekitar kalian. Mereka masih banyak melakukan apa? Banyak kemiskinan ya, yang kemudian dirasakan kaum muslimin. Coba lihat lagi negeri-negeri kaum muslimin. Apa namanya? Di Indonesia saja sumber daya kita diambil oleh asing dengan asing ya, dikeruk ya. Nah, sangat kemudian miris yang kemudian kita kita rasakan bahwa kaum muslimin itu saat ini sedang banyak terzolimi, dan kita tuh memang 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 apa namanya, di doktrin memang atau kemudian memang diberikan enak-enak gitu kan ya untuk teralihkan dari perjuangan-perjuangan Islam supaya kita tidak memahami Islam secara mendalam. Coba walaupun kita belajar agama di sekolah, tapi tidak sedalam itu untuk kemudian melihat sebagaimana Islam itu yang luar biasa. Gitu. Sebagai contoh, sudah lama kita belajar agama di sekolah, tapi tetap saja kita kemudian melakukan banyak kemudian kemaksiatan. Ya. Entah itu pacaran kah, atau kemudian minum-minum kah, atau ada yang kemudian berzina dan sebagainya. Nah, memang mereka Islam itu ya yang kemudian diberikan kepada kita adalah Islam-Islam yang kemudian tidak berpengaruh terhadap perjuangan-perjuangan Islam. Jadi memang kita tuh sengaja untuk seolah-olah kita tuh ya melupakan apa namanya, satu bentuk dakwah itu berupa dakwah untuk kemudian kebangkitan kaum muslimin. Nah ini benar kata Ta'ar Sigram, ini ada ayo melawan para titan kapitalis. Nah benar titan-titan kapitalis tuh itu. Nah maka padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita satu pengaturan yang sempurna kan Mbak. Jadi Allah sudah berikan satu agama yang sempurna kepada kita, yang itu bukan hanya mengatur tentang cara minum, ya, bukan cuma mengatur bagaimana menjaga hati, bukan. Tapi Islam itu juga mengatur entah dari aspek individual, entah itu dari aspek individual dengan Allah, ya, individu dengan Allah, entah itu dalam aspek muamalah. Salah satunya muamalah itu apa? Dalam sistem pendidikan, dalam sistem kesehatan,
sistem ekonomi, sumber daya alam, semuanya Islam mengatur, bahkan sampai dalam keadaan pemerintahan Islam juga mengatur. Disitulah kemudian sempurnanya Islam. Maka kalau kemudian Islam itu diterapkan, justru akan membawa kesejahteraan, ya. Justru akan membawa satu naungan yang luar biasa, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh manusia. Makanya kemudian ketika Allah itu katakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat sebagai seluruh alam. Maka rahmat sebagai seluruh alam itu hanya akan terjadi jika Islam itu diterapkan secara kafah. Ya. Selama Islam itu tidak diterapkan secara kafah, maka tidak bisa memberikan Islam rahmatan lil alamin secara sepenuhnya. Gitu. Nah, kayak mobil gitu ya. Mobil itu ya. Ini namanya mobil Tesla gitu kan ya. Wah bagus. Terus ternyata nggak ada mesinnya di dalam. Ya mobil, ya kemudian ya mobil aja gitu ya. Atau mobil Tesla, wih bagus, nggak ada setirnya. Ya, gimana memberikan secara apa namanya opininya bahwa mobil Tesla ini, contoh saja ya, mobil Tesla ini bisa memberikan rasa kenyamanan bagi bagi pengemudi. Ya, kan seperti itu kan, apa namanya opininya. Tapi ternyata AC-nya dilepas. AC-nya dilepas, nggak pakai AC, sama sekali masuk panas gitu, kenyamanannya hilang. Sama, Islam itu satu paket. Islam itu satu paket. Jadi Al-Quran itu gebrek itu satu paket. Ya. Kalau kemudian kita hanya mengambil sebagian yang kita sukai dan kemudian kita menolak yang sesuatu-sesuatu yang kita nggak suka dari Islam, maka Islam rahmatan lil alamin itu tidak akan terasa secara sepenuhnya. Satu-satunya cara merasakan Islam rahmatan lil alamin hanyalah dengan menerapkan Islam secara kafah. Makanya kemudian apa namanya kalau dibilang Islam rahmatan lil alamin kemudian didefinisikan atau diopinikan dengan toleransi, ya kemudian tidak menerapkan Islam, ini justru maksudnya terbalik. Lah kenapa? Justru Islam rahmatan lil alamin itu terjadi ketika Islam apa namanya diterapkan secara kafah, bukan tidak diterapkan, ya, gitu. Gak usah lah apa menerapkan Islam terlalu mendalam. Itu kan kita kan Islam rahmatan lil alamin. Nah ini kebalik. Harusnya kalau kemudian narasinya Islam rahmatan lil alamin, justru kita harus apa namanya menerapkan Islam secara kafah. Nah kenapa? Karena kemudian itu hanya bisa dicapai ketika Islam itu diterapkan secara kafah. Jadi kayak gitu. Nah, maka Islam akan memberikan rahmat ya. Maka masa nggak percaya sama kata-kata Allah? Ya. Pasti harus percaya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa Rasul itu, pasti rahmatan lil alamin gitu. Semuanya itu bukan cuma sebagian ya. Bukan cuma soal zakatnya aja, jangan cuma diambil zakatnya aja. Dana haji diambil jangan, yang lain enggak gitu kan ya. Jangan cuma itunya aja ya gitu aja. Yang enak-enak diambil, yang enggak enak kemudian ditendang gitu kan ya. Jangan cuma dana hajinya, dana wakafnya, dana zakatnya, jangan yang cuma itu aja yang diambil, itu maksudnya gue. Jadi semuanya gitu. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam menjaga alam itu luar biasa. Kemarin kemudian saya tuh pernah kemarin saya diskusi sama teman saya, Mbak, bahwa dia tuh berikan satu apa namanya video tentang bagaimana AI itu artificial intelligence ketika menggunakan hukum artificial intelligence justru bisa membuat hukum yang itu juga bisa menjaga nature atau menjaga alam gitu kan. Padahal saya katakan apa? Rasulullah itu yang dibawa itu luar biasa. Sejak dulu kaum muslimin itu menjaga alam gitu kan ya. Jadi kalau antum nunggu artificial intelligence, apa namanya? Antum keduluan Rasul gitu kan ya. Rasul itu sejak dulu seperti itu, ya gitu. Jadi aturan-aturan Islam itu dirasakan oleh hewan, dirasakan oleh tumbuhan, dirasakan oleh non-muslim, orang-orang kafir jinni yang berada dalam naungan Islam. Makanya kemudian Islam itu apa namanya turun untuk manusia. Al-Quran itu turun untuk manusia. Jadi bukan cuman pembangsa Arab gitu kan ya. Bukan cuma buat orang Arab ya. Hudalin nas, petunjuk bagi apa namanya manusia. Makanya ketika Islam itu diterapkan, seluruh alam itu merasakan bagaimana kemudian Islam itu benar-benar apa namanya menaungi seluruh alam. Gitu. Jadi jangan kemudian kita tuh mau di apa namanya
dipengaruhi dengan orang-orang Marleyan, dalam tanda kutip Marleyan gitu kan ya. Mereka Marleyan kan selalu mencekoki orang Eldia tuh orang-orang yang ada di Pulau Paradis itu adalah iblis gitu kan ya. Bukan orang-orang. Marleyan itu kalau sudah bicara tentang bangsa Eldia, Mbak Priska, itu sudah nggak bilang manusia. Mereka sudah bilang apa? Mereka yang ada di Pulau Paradis itu iblis. Ya. Jadi kalau tanya sama Rainer itu, ibunya Rainer tuh kalau tanya ke Rainer, bagaimana Rainer? Pulau iblis yang ada di sana gitu kan. Jadi apa namanya? Memang yang dicekokkan pada Marleyan kepada Eldia itu memang bagaimana dia membenci terhadap darah Eldianya sendiri. Maka yang dilakukan orang-orang Barat kepada kita, bagaimana kita membenci agama kita sendiri. Jangan mau diikuti. Memang kita itu memang dibuat benci. Gitu. Dilihatkan teroris, dilihatkan ISIS, yang mereka tidak mewakilkan sedikit pun terhadap Islam. Gitu. Jadi jangan melihat kemudian apa namanya mereka-mereka yang kemudian tidak sesuai dengan apa namanya tidak sesuai dengan jalan-jalan atau cara-cara Rasulullah. Gitu. Ya. Maka lihatlah kemudian Islamnya, jangan kelompok-kelompok itu yang kemudian menyalahgunakan dalil dan sebagainya. Maka itu memang digunakan untuk apa? Menakut-nakuti kita, ya. Lihat ini akan terjadi kehancuran. Misalnya gini, kamu ingin mensuriahkan Indonesia, gitu ya. Nah, ya. Kayak gitu. Kamu ingin mensuriahkan Indonesia, membuat Indonesia jadi Suriah gitu. Coba lihat di sana perang semua. Itu kan kemudian mindset atau kemudian mereka menjadikan satu kebobrokan itu jadi contoh kepada kebangkitan Islam, padahal nggak seperti itu. Padahal nggak pernah seperti itu. Contoh, seandainya mereka ingin jujur, kenapa kok mereka nggak bilang contoh itu khilafah dulu 1300 tahun luar biasa bisa menaungi seluruh dunia, harusnya kan gitu. Kenapa kok menjadi kelompok yang baru muncul ini yang kemudian mencitra burukkan Islam justru jadikan contoh kepada kaum muslimin? Ini menjadi masalah besar. Nah, kenapa? Mereka mengubah sejarah. Artinya bukan mengubah, menutupi sejarah. Ya. Mereka menutupi sejarah di mana kaum muslim itu adalah apa namanya pemimpin, mengubahnya menjadi apa? Menjadi teroris. Padahal Allah sudah katakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik di mana? Umat terbaik di mana? Di Arab. Di dunia. Maka kalau kemudian suatu saat manusia itu pindah ke Mars, suatu saat kalau manusia itu pindah ke planet lain, ke planet muslimin akan menjadi yang terbaik di sana. Dan kenapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kaum terbaik di mana? Kalian umat terbaik di mana? Di tengah-tengah manusia. Dimanapun manusia berada, kaum muslimin akan yang akan menjadi pemimpin. Tapi ada syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalian harus menyuruh kepada yang apa? Yang ma'ruf. Dan mencegah kepada yang apa? Yang mungkar. Kalau kita kemudian tidak memenuhi syarat ini, tidak mencegah pada yang mungkar, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, maka terang saja kita menjadi umat yang terbelakang. Kita lihat aja sekarang bahwa kenapa kita menjadi umat yang kalah? Karena salah satunya adalah karena kita nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Maka waktu minuna billah dan yakin kepada Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala. Coba lihat sekarang, amar ma'ruf nahi munkar sekarang itu sudah mulai apa namanya tidak segencar dulu. Bahkan ya banyak aturan-aturan kita itu justru memudahkan terjadinya maksiat. Gitu. UU PKS, gitu kan ya? Ya jadi apa namanya UU bener ya PKS ya? Kalau nggak salah ini. Ya tentang kemudian apa kekerasan seksual yang baru. Ya di penjara, ditangkap, ya atau kemudian selama tanpa persetujuan. Ya. Jadi kalau sama-sama setuju gak ada masalah gitu. Artinya kalau ada dosen, wah aku suka ke kamu, mahasiswa aku suka ke kamu. Selama tidak ada paksaan aja saling setuju, artinya berzina boleh. Gitu. Artinya banyak sekali kemudian bahkan aturan-aturan kita itu tidak amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tidak apa, sangat memudahkan kita itu dalam apa? Bermaksiat. Gitu. Sangat memudahkan kita dalam melakukan maksiat gitu kan ya. Nah, kayak kemudian apa? Jangankan kalau dulu gitu. Dulu ngintip orang
mandi tuh susah kan, harus lihat lewat atas kamar mandi gitu kan ya. Kalau sekarang di TV pun ada gitu. Jadi apa apa komersial apa sponsornya sabun itu kan orang mandi gitu. Nah, itu ngelihat kan aurat-aurat wanita. Jangankan gitu, artis-artis kita sudah luar biasa melihat kita goyangannya dan sebagainya, TikTok dan sebagainya. Nah, memudahkan sekali bermaksiat gitu. Nah, jadi kemudian apa namanya? Kita itu umat terbaik. Sudah Allah katakan umat terbaik. Cuman masalahnya syaratnya nggak terpenuhi. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar secara individu, secara kelompok dan secara negara. Negara pun wajib apa? Mencegah pada yang mungkar itu negara wajib dan menyuruh pada yang ma'ruf itu negara wajib. Tapi kalau negara itu tidak terwarnai dengan Islam, maka mereka akan memudahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat maksiat daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat keimanan. Pengajian dibubarkan gitu kan. Susah gitu kan ya. Mau beriman gimana pengajian dibubarkan? Apalagi apa namanya? Ormas Islam dibubarkan gitu kan ya. Ada ormas yang kemudian mengajak kepada Islam, berdakwah gitu kan ya. Memberikan alternatif gitu kan ya. Memberikan memberikan apa namanya? Pilihan. Ini wah kalau kemudian ingin apa namanya? Bahagia, ingin sejahtera, pakailah Islam. Nah, ini malah dibubarkan gitu kan. Ada apa namanya individu-individu gitu kan ya di sekitar kita yang kemudian amar ma'ruf nahi mungkar justru malah kebuli gitu kan ya, Allah soalim loh gitu kan ya. Nah ini mau jadi apa umat terbaik bagaimana kalau orang-orang baik saja kemudian dihina gitu ya. Ibarat kalau ini agak nyerempet Boku no Hero ya, kalau di Boku no Hero apa manga yang baru tuh justru pahlawannya nggak boleh, justru orang-orang itu kecewa kepada pahlawan gitu kan ya. Lah bagaimana pahlawannya mau apa namanya hero-nya mau melindungi rakyatnya ya, masyarakat kalau kemudian masyarakat itu membenci pahlawannya sendiri ya, gitu. Deku kan waktu mau balik ke UE itu kan ditolak ya sama masyarakat UE itu. Jangan ke sini. Kalau ke sini nanti All for One ke sini. Ini Boku no Hero ya, sedikit nyerempet. Nah, dan bagaimana kemudian apa namanya kita menjadi kuntum khairul ummah, menjadi khairul ummah kalau kita itu justru membenci amar ma'ruf nahi mungkar, padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib. Ya kan Mbak Bersih kan? Amar ma'ruf nahi mungkar kan wajib. Nah, wajib bagi kita justru untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Entah itu dalam individu, entah itu dalam kelompok komunitas ya. Kalau di galeri kajian anime teman-teman patangin terus galeri kajian anime itu ada kajian anime terus. Kita komunitas-komunitas konten kreator anime yang senantiasa untuk mendakwahkan Islam. Ya. Nah, entah itu dalam bentuk komunitas atau entah itu dalam bentuk apa negara. Negara juga wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan justru memudahkan kemaksiatan. Kayak gitu. Gitu Pak Beriska. Uh, gimana? Insya Allah tabarakallah ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Kalau khairan kasiran kahabun ya. Ini jadi luar biasa ya. Jadi kalau saya menilik terkait dengan dakwah ya, terkait dengan bagaimana kita amar ma'ruf kayak tadi udah disebutkan ya, menjadi umat terbaik gimana sih caranya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Jadi enggak hanya cukup kita tu'minuna billah saja atau apa namanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian saja, tapi harus bareng-bareng, harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya harus terpenuhi, harus semuanya dilakukan. Salah satunya kita memiliki komunitas di Ka-Anime ya, Kahabun ya. Jadi istilahnya Ka-Anime di galeri kajian anime. Jadi dakwah itu memiliki beberapa macam teman-teman sekalian. Ya termasuk ini wadah para konten creator ataupun teman-teman yang mungkin tertarik dengan anime-anime. Kita juga memiliki grup kajian anime, jadi boleh ya teman-teman kalau misalnya mau ikut berdakwah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, bagaimana caranya, jadi bisa ikut dulu, istilahnya ikut-ikut aja lah dulu ya, tapi istilahnya kita memiliki tujuannya apa, harus meluruskan niat dulu ya, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita memiliki niat dulu yang tulus, kemudian di atas segala-galanya, yaitu niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan niat, kemudian juga memiliki rasa takwa yang kuat kita sebelum kita melakukan sesuatu, istilahnya kita mengimplementasikan sesuatu, kita juga harus memiliki rasa takwa yang kuat.
Jadi kita istilahnya menguatkan takwa kita sambil bareng-bareng karena kita nggak bisa sendirian ya. Ayo baik bareng ya sekalian gitu ya. Jadi untuk berbagi Islam dengan orang-orang beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi seorang itu emang harus mengembangkan hubungannya dengan orang lain dengan bersosialisasi dengan beramar ma'ruf nahi munkar untuk mendukung upaya-upaya kalau misalnya negara mungkin belum bisa ya kita berkomunitas dulu ya komunitas dulu untuk mendukung upaya menuju kejayaan ya menuju kejayaan yang tadi istilahnya mungkin apa namanya dari Attack on Titan tadi kita sudah ambil ibroh atau maknanya kalau misalnya di sana akan terjadi sebuah gemuruh besar ya tapi kita juga harus melakukan gemuruh itu juga dengan melalui komunitas-komunitas kecil kita mungkin salah satunya dari Anime atau galeri kajian anime ini sebagai pusat dakwah dan materi yang memang akan kita sharingkan setiap pekan ada macam-macam ya jadi bukan Dowirake aja di sini ada yang lain juga ada podcast potaku ya dan lain sebagainya yang setiap pekan itu tuh kan akan adalah terbaru dan terbaru jangan lupa update bisa DM juga di Kahbun ya Kahbun berkenan ya nanti kalau misalnya ada yang nanya-nanya bisa berkenan dihubungin atau saya juga Insya Allah. bisa ke DM Insya Allah gitu ya jadi masing-masing manusia itu memiliki karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeda-beda salah satunya dari tadi ya boleh mengemban kewajiban berdasarkan apa-apa yang kita miliki potensi apa saja yang kita miliki karena memang kita kewajiban kita hanyalah menyerukan tapi tidak sampai ke tahap istilahnya beliau itu tuh atau seseorang itu tuh menerima ataupun berkenan ataupun mengubah orang lain itu bukan puasa kita tapi kita hanya menyeru gitu ya kewajiban kita dan juga jangan sampai kita itu takut ditolak atau gagal ya teman-teman sekalian karena memang itulah konsekuensi dari sebuah hal penyeru kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar ya amar ma'ruf mungkin masihlah diterima ya Kak Habun ya. Kalau nahi mungkar ini mungkin agak Nah, itu andi yang susah. apa ya kan bener gak sih? Kalau nahi mungkar tuh soalnya suka di ini dikata-katain lah pokoknya banyak ujiannya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, Ada cerita nggak Kak Habun kalau misalnya dari nahi apa nahi mungkar terkait itu nahi mungkar apa cerita yang agak menyusahkan dada atau apa gitu? kalau menyesakkan dada itu banyak. Cuman saya cerita gini, bahwa pas di SMA ya terkait nahi mungkar tuh ada temen temen aku mbak, jadi temen saya itu ngetes. Ngetesnya gimana? Ngetes saya itu gimana? Revo, datang-datang gini, Revo, kamu katanya apa namanya dakwah-dakwah gitu, niru Rasul. Sekarang Rasul itu pernah diludahi loh. Saya ludahi ya, diludahi sungguhan. Astagfirullahaladzim. Saya itu diludahi sungguhan di sepatu saya. Tak ludahi ya, gitu. Ya di itu waktu SMA. Waktu SMA tuh. Jadi Rasulullah tuh diludahi loh. Saya ludahi loh ya. Diludahi sungguhan, gitu. Ya, di situ saya tuh bukan marah, tapi justru ketawa. Wah, gitu kan ya. Karena apa? Karena apa namanya? Mereka melakukan itu bukan karena kebencian, tapi karena testing. Nah, kalau mungkin teman-teman di sana mungkin agak agak gimana ya? Ini kurang ajar gitu. Nah, ini kurang ajar ya, gitu kan ya. Cuman ya gitu, namanya dakwah ya banyak rintangan. Atau pernah gini, kalau yang kalau di sekolah sih banyak sih mbak, kayak digosipi satu sekolah gitu aja. Ya teman-teman satu sekolah tuh saling menggosip-gosipin gitu. Itu kan apa namanya eh, di SMA. Tapi yang agak unik ya, kalau saya bilang itu bukan parah, tapi unik. Unik adalah saya itu diludahin gitu. Di depan itu langsung saya ludahin ya, cuy gitu. Nah itu sih ikut uniknya di sana pak. Nah, salah satu itu. Biasa, Masya Allah. Ini subhanallah Pak ya, subhanallah ya. Ini karena Masya Allah dan subhanallah ya. Jadi salah satu tantangan dalam berdakwah teman-teman sekalian. Jadi ke Karepo udah sampai segitunya ya. Diuji coba ya, uji coba dengan diludahi ya Iya, Allah ya Rabbi. biasalah Kalau gitu ya. saya mah biasalah. Kalau saya mah baru kata-kata aja. Jadi baru lisan aja insya Allah belum sampai perbuatan ya. Jadi istilahnya
ya itu hanya sekedar iklan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin ya itu ya. Jadi istilahnya apakah kita itu gagal mendakwahin ataupun mengajak orang tersebut yang mungkin tidak suka dengan kita? Ya, belum tentu ya. Karena apa? Karena ya insya Allah, Allah itu memang akan membimbing ya. Insya Allah akan membimbing dengan hidayahnya melalui cara-caranya. Jadi kita jangan sampai berputus asa ya. Bener nggak Kak Revo ya, Kak Habun ya. Jadi Benar, jangan Mbak. sampai berputus asa, niat baik, niat tulus, hati yang baik insya Allah dengan tulus mencari sebuah kebenaran, kebenaran cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berhenti. Ya insya Allah ini menguatkan kita ya karena saya ini istilahnya mereminder diri saya pribadi terutama juga mudah-mudahan mereminder kita semua bahwasanya memang di samping orang-orang yang berpaling yang mungkin ada juga teman-teman kita yang tidak lanjut ataupun berhenti di tengah jalan. Ternyata orang yang tadinya dia ajak ternyata malahan jadi apa namanya bergegas gitu ya. Jadi kita tidak tahu kapan Allah itu memberikan cahayanya. Jadi jangan sampai berhenti. Itu bertanda bahwa dakwah itu memang tidak akan gagal. Dakwah itu akan selalu senantiasa berresonansi. Resonansinya akan menyebar, menyebar dan menyebar ya. Seperti itu tadi ya seperti di Attack on Titan yang kita bahas pada hari ini. Yang memang untuk memilih jalan itu fujur atau takwa kita serahkan pada orang-orang yang memilih gitu ya free will is that is choice gitu ya jadi yang penting itu tadi kita harus meyakini bahwa kita menjadi umat yang terbaik untuk khairul umat dan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan juga tu'minuna billah gitu ya teman-teman sekalian jadi insya Allah itu yang akan menjadi penguat kita dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Ya begitu saja mungkin ya Kak ini Kak Revo atau Kak Habun ya luar biasa loh perjalanan kita pada kesempatan hari ini meskipun Alhamdulillah. istilah tersendat sinar ya sinar signal ya sinar sinar cahaya ya cahaya cahaya ilahiyah ya luar biasa ini kalau lagi live Instagram ini kan lightingnya gitu ya harus Benar. dibagusin suaranya ya alhamdulillah jadi ketika bisa sharing itu jadi lega ya hati bener nggak Kak Revo Alhamdulillah. Benar. perasaannya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Jadi insya Allah itu adalah salah satu cara kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar dengan caranya. Kemudian juga masing-masing kita itu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala itu memiliki potensi dan hal yang menarik ataupun hal yang luar biasa dalam diri kita masing-masing itu sangat individual ya, sangat individual karena kita memiliki sebuah potensi masing-masing ya istilahnya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar dan insya Allah kita memaknai atau memiliki poin-poin penting yang bisa diambil dari ibroh kita ya. Kok muter-muter ya so ininya. Yang penting kita bisa memaknai atau mengambil ibroh atau makna ataupun hikmah dari Attack on Titan pada kesempatan sore hari ini ya. Jangan lupa teman-teman sekalian stay tune di Dowirake di kesempatan berikutnya. Insya Allah hari Jumat kembali ya karena ini kebetulan kondisional ya. 2 pekan ini kita hari Ahad dulu. Ahad sore ya, termasuk ini hari Ahad yang terakhir insya Allah pada kesempatan pekan depan Odowi Rakai akan kita lanjutkan di hari Jumat. Jangan lupa juga stay tune di Anime, kajian anime ya. Kemudian galeri kajian anime. Terima kasih jazakallahu khairan kasiron kepada Kak Habun, Kak Revo ya. Luar biasa untuk Oh iya, kok. sharing-sharingnya di Attack on Titan. Jadi apa Alhamdulillah. namanya kita tahu ya istilah-istilah dan juga kita di sini mungkin tidak terlalu spoiler ya Kak ya. Karena mungkin Iya, udah iya. banyak yang pada baca capture manga terbarunya untuk dan akhirnya jadi mungkin bukan spoiler lagi lah istilahnya lah insya Allah ya dan mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan bakat dan sumber daya yang kita miliki untuk sebagai kita itu bersyukur atau terhadap karunia Islam ya Islam insya Allah amin ya robbal alamin Benar. barakallahu fikum barakallah jazakallah khairan kasiran jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya yang baik saya sapa maupun iya merah-merah tangannya iya nih aduh habis dari di Hena ini Hena-Henaan Habis ya dari India, habis dari India. ya dari India nih habis dari di India yang penting tidak terhina-hina ya Allah naudzubillah min jalik ya yang
penting tidak terhina-hina ya, masih terhena-hena ini. Ya, alhamdulillah 2 pekan ini masih terhena-hena teman-teman sekalian. Mohon doanya ya, mohon doa untuk teman-teman kita juga ya, baik di Indonesia, baik di luar sana ya, yang sudah disebutkan dari Kak Revo tadi ya, di Uighur, di Rohingya, di Bumi Syam, semuanya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu yang saat ini mungkin masih terjadi genosida, terjadi porak-porandaan ya, yang kita mungkin tak terperi kalau kita mengalaminya sendiri di sana ya, baru kita kerasa lah istilahnya ya. Kita selipkan doa, tidak hanya doa pada kita diri kita sendiri, tapi doa pada orang lain juga ya, pada orang tua kita, doa keluarga kita, keluarga besar kita, doa kepada seluruhnya, doa kepada istilahnya Indonesia yang terkhusus yang sedang saat ini mengalami banyak musibah ya. Kemudian juga doa kepada orang-orang luar sana yang muslim, insya Allah seluruhnya mudah-mudahan kita juga siap untuk menggaungkan ya daulah Islamiyah yang selanjutnya. Kita harus siap menjadi penerus estafet dakwah yang insya Allah yang tidak lama lagi ya Allah alam bisawab. Kita tidak tahu entah kapan, yang jelas ya tidak lama lagi ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersiap istilahnya, bersiap dan bersegera. Jangan sampai terlalai dan main games ataupun maraton anime sampai subuh ya. Allah tabarakallah. Ya oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja. Mungkin kita sapa ya. Arigatou gozaimashita. Onegaishimasu untuk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada Kak Revo, semoga senantiasa sehat dan diberkahi Allah segala aktivitasnya ya, dan senantiasa barokah insya Allah beserta keluarga juga. Salam ya di sana ya. Oke. Terima kasih Kak Revo dan teman-teman sekalian. Arigatou gozaimasu. Kita tutup ya. Terima kasih.